Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada hari ini. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di era digital yang sangat cepat. Semua hal bisa diakses hanya melalui satu genggaman media sosial, membuat kita lebih mudah berkomunikasi, mencari informasi, bahkan menunjukkan kehidupan kita kepada orang lain. Tetapi di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan yang menurut saya cukup penting. Apakah perkembangan teknologi benar-benar membuat remaja lebih bahagia? Kalau kita lihat realitanya, banyak remaja justru semakin mudah cemas, overthinking, insecure, dan kehilangan rasa percaya diri. Ironisnya, di media sosial semua orang terlihat baik-baik saja, padahal belum tentu kenyataannya seperti itu. Bahkan saat ini banyak orang lebih takut kehilangan validasi dibanding kehilangan kesehatan mentalnya sendiri. Like, view, dan komentar semua menjadi ukuran nilai diri seseorang. Hal inilah yang menurut saya menjadi salah satu masalah besar bagi remaja di era digital. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kesehatan Mental Remaja di Era Digital. Benarkah kita baik-baik saja? Teman-teman yang saya hormati, menurut saya salah satu masalah terbesar saat ini adalah masyarakat masih menganggap kesehatan mental sebagai sesuatu yang berlebihan. Ketika seseorang mengakui stres atau depresi, respon yang muncul seringkali hanya jangan lebay, kurang bersyukur, atau cari perhatian. Padahal kesehatan mental bukan sekadar soal suasana hati. Jika seseorang tersebut mengalami tekanan emosional tanpa dukungan yang baik, dampaknya bisa mempengaruhi pola pikir, hubungan sosial, prestasi akademik, bahkan keinginan untuk hidup. Di era digital, tekanan terhadap remaja semakin besar. Media sosial membuat kita terus membandingkan hidup dengan orang lain. Kita melihat orang lain terlihat sukses, cantik, kaya, dan bahagia setiap hari. Akibatnya, banyak remaja merasa hidupnya kurang, padahal yang dilihat di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Selain itu, budaya produktif yang berlebihan juga menjadi tekanan tersendiri. Sekarang banyak mahasiswa merasa harus selalu sempurna, IPK tinggi, aktivitas organisasi, punya relasi luas, produktif setiap hari, bahkan harus terlihat sukses sejak muda. Kalau tidak, mereka merasa tertinggal. Menurut saya, tekanan seperti ini perlahan membuat banyak remaja kehilangan ruang untuk beristirahat, menerima diri sendiri. Berdasarkan survei di Indonesia, National Adolescent Mental Health Survey INA-MHS, sekitar 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Dalam 1 tahun terakhir, angka ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental bukan hanya kasus individu, tetapi sudah menjadi persoalan sosial yang serius. Yang lebih memprihatinkan, masih banyak remaja yang memilih diam karena takut dihakimi. Mereka takut dianggap lemah jika bercerita tentang kondisi mentalnya. Akibatnya, banyak orang memendam masalah sendiri sampai akhirnya merasa putus asa. Menurut saya, ini membuktikan bahwa lingkungan sosial kita masih kurang aman untuk membicarakan kesehatan mental secara terbuka. Teman-teman sekalian, saya percaya bahwa menjaga kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab lingkungan sekitar. Kita harus memulai membangun budaya saling mendengar, bukan saling menghakimi. Kadang seseorang tidak membutuhkan solusi yang rumit, mereka hanya butuh didengarkan dan dipahami. Selain itu, kita juga perlu lebih bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi justru berubah menjadi sumber tekanan dan standar hidup yang tidak realistis. Sebagai manusia,
sebagai mahasiswa dan manusia, kita juga harus mulai sadar bahwa istirahat bukan berarti malas dan meminta bantuan bukan berarti lemah. Justru keberanian untuk mengakui bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Dari pidato ini kita dapat memahami bahwa kesehatan mental remaja di era digital merupakan isu yang nyata dan semakin serius. Tekanan sosial media digital dan tuntutan lingkungan membuat banyak remaja kehilangan rasa aman terhadap dirinya sendiri. Karena itu, menurut saya sudah saatnya kita berhenti menganggap kesehatan mental sebagai hal tabu atau sekedar tren semata. Kita harus mulai lebih peduli terhadap kondisi diri sendiri maupun orang lain. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat secara mental dan emosional. Karena pada akhirnya, pencapaian sebesar apapun tidak akan berarti jika kita kehilangan diri kita sendiri. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.